He is preparing yourself. It might leave me. I wanted to forget, but it never does leave In you. order to reveal that a person has that by getting close. Now that went against the tradition. To film everything which would... At a given point, And writers of the era. Di akhir Perang Dunia II, Sekutu menurunkan puluhan tentara kameramen yang bertugas mengabadikan kekejaman Nazi di setiap kamp konsentrasi yang berhasil diambil alih. Banyak sekali momen yang berhasil diabadikan dengan jelas, terutama keadaan para tahanan dari yang masih hidup sampai yang sudah meninggal dan dibuang begitu saja. Selain itu guys, masih banyak lagi rekaman yang memperlihatkan bagaimana Nazi sangat kejam memperlakukan tahanannya. Rekaman-rekaman ini disusun menjadi sebuah film dokumenter dan baru dirilis ke publik sekitar 70 tahun kemudian. Langsung saja guys, ini dia hasil rekaman-rekamannya. Pada bulan April 1945, Perang Dunia II di Eropa sudah hampir berakhir. Tentara Sekutu, Inggris, Soviet, dan Amerika mulai bergerak menuju Berlin, yaitu pusat pertahanan Jerman. Di antara mereka ada tentara yang baru dilatih sebagai kameramen yang tugasnya fokus merekam semua kejadian yang terjadi di medan perang. Pada tanggal 12 April, pasukan Inggris sempat tertahan saat berusaha menyeberangi perbatasan Jerman Utara. Di momen ini, seorang kameramen merekam kedatangan dua tentara Jerman yang membawa bendera putih dan menawarkan gencatan senjata. Alasannya, di daerah perbatasan terdapat kamp konsentrasi yang mayoritas tahanannya sedang terkena wabah tipes. Pasukan Jerman tak ingin berperang di daerah perbatasan karena bisa membuat para tahanan kabur dan menyebarkan penyakit kepada para tentara atau warga sipil yang berada di sekitar kamp. Ihr General wollte uns nahelegen, Dinge aussprechen. Pihak Inggris pun setuju, lalu mereka dipersilakan masuk ke daerah perbatasan tanpa ada sedikit pun perlawanan. Pasukan Jerman hanya berdiri di samping jalan, sementara musuh mereka pasukan Inggris lewat dengan tenang. Peristiwa gencatan senjata ini menjadi salah satu bagian cerita dalam film dokumenter legendaris yang pernah dibuat oleh seorang pembisnis Inggris bernama Sidney Bernstein. Saat itu, Sidney memberikan judul Fakta di Kamp Konsentrasi Jerman untuk film dokumenternya. Film buatannya dianggap sebagai masterpiece yang terlupakan karena produksinya sempat terhambat dan baru selesai puluhan tahun kemudian. Pada musim semi 1945, Sekutu sampai di kota Bergen-Belsen yang sekarang disebut sebagai Lower Saxony. Kota ini sangat teratur, rumah-rumah berjajar rapi, pohon-pohon tumbuh besar, dan hewan ternak pun mencari makan dengan tenangnya seperti tak sedang ada perang besar di sekitarnya. Namun di pagi hari, keindahan kota itu tercoreng dengan bau bangkai yang sangat menyengat yang ternyata berasal dari kamp konsentrasi Bergen. Setelah kamp itu berhasil dikuasai, semua pasukan Nazi yang berada di sana diminta berbaris di luar, termasuk juga komandannya yang bernama Joseph Kramer. Die SS-Männer und Frauen, der Kommandant. Kedatangan pasukan Sekutu ini menjadi kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan bagi para tahanan. Mereka semua tampak sangat senang, bahkan beberapa tahanan wanita berteriak-teriak di pagar kawat mengucapkan terima kasih. Sebagian tentara pun ditugaskan berkeliling kamp untuk menenangkan keadaan karena pada saat itu banyak juga tahanan yang berusaha keluar dari komplek kamp. Ketika masuk semakin dalam, Sekutu menemukan hasil dari kebiadaban Nazi yang takkan pernah bisa mereka bayangkan. Hampir di seluruh sudut kamp terdapat ratusan mayat yang ditumpuk begitu saja seperti sampah. Di samping mayat-mayat ini, banyak juga para tahanan yang masih hidup, namun kondisi mereka sekarat karena sakit dan juga kelaparan. Coba guys bayangin, hidup sakit-sakitan terus kelaparan, setiap hari ditemani bau busuk dari mayat-mayat yang ada di sekeliling mereka. Seorang kameramen bernama Mike Lewis mengaku ada juga kuburan massal seluas lapangan tenis yang baru terisi setengah.
Entah seberapa dalam lubang itu, namun yang membuat Mike merasa ngeri, di dalamnya tak hanya mayat orang dewasa, tapi juga banyak anak-anak. Selama kurang lebih 2 minggu, Mike dan kameramen lain terus mengabadikan momen mengerikan yang terjadi di lingkungan camp. Setelah perang selesai, Mike mengaku tak bisa melupakan momen-momen yang ada di sana, terutama ketika mayat-mayat yang berjumlah ribuan itu diangkut dan dimasukkan ke dalam kuburan massal. So etwas hatten wir in dem ganzen Krieg noch. Sie schienen uns wie Puppen. Fakta tentang kondisi Camp Bergen-Belsen ini pertama kali tersiar di Inggris pada 19 April 1945 berkat jurnalis bernama Richard Dimbley. Richard menjelaskan secara detail terkait kondisi yang dialami para korban, termasuk juga kondisi mayat-mayat yang dibuang seperti sampah dan ditumpuk di puluhan lokasi. Deutet an, was zwischen Soldaten untergraben werden Belsen auf. Selama berperang dengan Nazi, sekutu membentuk departemen perfilman yang tugasnya membuat film propaganda. Departemen ini dipimpin oleh pembisnis bernama Sidney Bernstein. Saat berita dari Richard viral, Sidney sempat datang ke Camp Bergen, lalu mengarahkan para kameramen untuk merekam semua aktivitas yang sedang terjadi di sana. Untuk membuat masyarakat Jerman percaya kalau kekejaman ini benar terjadi, Sidney turut memasukkan pemerintah dan warga-warga setempat ke dalam rekaman. Tujuannya agar mayoritas masyarakat Jerman yang tadinya menyangkal ada kekejaman percaya bahwa memang kenyataannya seperti itu. Prosesi penguburan massal ini dilakukan oleh lebih dari 500 tentara Jerman yang ditawan. Mau laki-laki ataupun perempuan, mereka semua diperintahkan untuk ikut membuat lubang dan mengangkut mayat-mayat. Tentunya hal ini seperti sebuah ironi. Tentara Nazi itu melakukan pekerjaan yang biasa mereka perintahkan kepada para tahanan. Setelah berminggu-minggu hanya bisa merekam gambar saja, pada tanggal 24 April akhirnya datang alat yang bisa sekaligus merekam suara. Seorang tentara bernama Gunnar pun ditugaskan menjadi reporter untuk menjelaskan tentang kondisi yang sedang terjadi di area Camp Bergen. Today is the 24th of April, 1945. Nachdem Bernsteins Dokumentarfilm Beberapa minggu kemudian, supaya film dokumenter ini hasilnya bagus, Sidney merekrut editor film senior asal London bernama Stuart McAllister. Setelah itu, bertahap rekaman-rekaman dari Jerman dikirim ke London untuk dipilih dan diedit. Apa yang terjadi di kamp konsentrasi Jerman sebenarnya pernah direkam oleh pasukan merah Uni Soviet pada Juli 1944. Namun pengalaman Uni Soviet yang pernah memalsukan laporan membuat Inggris dan Amerika mengabaikan video itu. Kini Inggris baru menyadari kalau rekaman itu asli dan Sidney pun memutuskan untuk memasukkan rekaman dari Uni Soviet ke dalam film dokumenternya. Alexander Vorontsov merupakan salah satu tentara kameramen yang ikut membebaskan kamp bernama Majdanek di tahun 1944. Kamp Majdanek ini adalah kamp besar yang secara umum areanya dibagi menjadi 2. Satu area berisi rumah-rumah kayu yang digunakan menampung para tahanan, sedangkan area sisanya difungsikan sebagai gudang. Di dalam gudang-gudang ini menyimpan banyak sekali kengerian. Ada gudang yang dipenuhi dengan rambut manusia, gudang tempat berbagai jenis barang sitaan para tahanan, dan ada juga gudang yang dipenuhi kaleng ziklon. Ziklon ini adalah sebuah pestisida berbasis sianida yang dipakai untuk meracuni para tahanan di ruang gas. Saat Uni Soviet tiba di ruang kremasi yang masih aktif, di sana banyak sekali tulang-tulang berserakan dan ada juga tumpukan mayat yang menunggu giliran untuk dikremasi. Saat diambil alih, mayoritas tahanan sudah meninggal dan mereka yang masih bernafas berada dalam kondisi kritis karena kelaparan dan juga sakit. Setelah dari kamp Majdanek, pasukan Soviet lanjut mengambil alih kamp Auschwitz. Salah satu tahanan yang berhasil selamat adalah Eva, yang pada saat itu usianya masih sangat kecil. Eva masih ingat betul ketika para tentara Soviet datang dan salah satunya memberi Eva roti, coklat dan juga makanan ringan. Waggons öffneten sich und tausende Männer älteren Schwestern verschwanden in der Masse. Zwillinge.
Seperti yang semua orang tahu, kamp Auschwitz ini lebih tepat jika dibilang sebagai kamp pemusnah massal. Ruang gas di Auschwitz diperkirakan telah membunuh lebih dari 1 juta tahanan, yang mayoritas korbannya adalah orang-orang yang dianggap sudah tak produktif untuk digunakan sebagai pekerja. Di Auschwitz, anak kembar dianggap sebagai barang berharga, karena salah satu komandan dan ilmuwan di kamp itu, Josef Mengele, sangat senang melakukan eksperimen terhadap anak kembar. Eva dan saudara kembarnya Miriam adalah salah satu korban yang sejak datang pertama kali ke camp langsung dipisahkan dari kedua orang tuanya. Josef Mengele sering melakukan percobaan ekstrim terhadap anak kembar untuk membuktikan bahwa mereka kebal terhadap berbagai penyakit. Teori Mengele ini sebenarnya tak pernah punya dasar yang jelas dan akibatnya lebih dari 1.500 anak tewas di tangannya. Eine Frau, sagst du nicht, dass sie Zwillinge sind? Eva und Vera gehören zu den 1500 Menschen sterben. Untuk menciptakan momen pembebasan para tahanan, kameramen Uni Soviet meminta tahanan yang sehat untuk berjalan keluar. Pada saat itu Eva masih ingat dia dan saudara kembarnya berada di barisan paling depan. Di lokasi lain, pasukan Amerika menemukan kamp Buchenwald yang disebut-sebut sebagai kamp tenaga kerja. Arthur Mainzer, seorang tentara kameramen yang mengabadikan pembebasan kamp ini, melihat banyak sekali kemiripan dengan apa yang terjadi di kamp Bergen. Kamp ini dipimpin oleh seorang jenderal bernama Shocker. Saking kejamnya, setiap harinya Shocker meminta anak buahnya untuk melenyapkan minimal 600 tahanan Yahudi. Diperkirakan guys, selama kamp ini aktif, lebih dari 55.000 tahanan Yahudi menjadi korban. Saat dibebaskan, mereka yang masih hidup kondisinya sangat memprihatinkan. Seperti di kamp-kamp lainnya, banyak sekali jenis penyakit yang diderita para tahanan. Mereka yang tak kuat hanya bisa pasrah menunggu ajal tiba. Di ruangan krematorium masih banyak tumpukan mayat yang belum dibakar dan sisa-sisa tulang yang belum terbakar habis. Seorang tentara Amerika bernama Benjamin Ferris menyebut bahwa hari pembebasan itu adalah hari di mana dia mengintip isi neraka karena saking mengerikannya. Wir bekamen einen Bericht, Straße gesichtet worden sein. Der Geruch der Lager, das... Di bulan yang sama, kamera yang mampu merekam gambar berwarna diluncurkan ke publik dan saat itu tentara Amerika yang pertama kali menggunakannya untuk merekam keadaan kamp. 1 minggu setelah kamp Buchenwald dibebaskan, para tentara sekutu mengajak warga-warga Jerman di sekitar kota untuk datang dan melihat langsung bagaimana tentara Nazi memperlakukan tahanan dengan kejam. Meski melihat hal mengerikan, warga Jerman tampaknya tak peduli dan tak kaget dengan apa yang mereka lihat. Mereka bahkan biasa saja ketika diperlihatkan 2 kepala mantan tahanan asal Polandia yang dikeringkan oleh tentara Jerman karena mereka melarikan diri. Satu-satunya hal yang mengganggu mereka di sana hanya satu guys, yaitu bau busuk yang menyengat. Untuk memperluas publikasi terkait apa yang terjadi di kamp konsentrasi, pemimpin tertinggi sekutu yaitu Jenderal Eisenhower mengajak beberapa senator, anggota Kongres dari Amerika, delegasi pemerintah Inggris, dan banyak jurnalis. Eisenhower meminta mereka untuk menulis dan mengabadikan apa saja yang dilihat supaya nanti bisa diberitakan di daerah masing-masing. Setelah Buchenwald, sekutu sekali lagi menemukan kamp konsentrasi di kota Dachau yang bisa dibilang sangat dekat dengan pusat kota Munich. Seorang editor bernama John Chris masih ingat rekaman dengan label Dachau adalah yang terbanyak di antara kamp-kamp yang lain. Dalam satu roll saja ada rekaman berdurasi 4 jam yang isinya hanya menyorot manusia-manusia yang sudah meninggal. Josh menegaskan para editor sebenarnya enggan jika diminta menyunting roll dari Dachau karena saking mengerikan dan juga saking banyaknya. Untuk mendalami apa yang terjadi di Dachau, tim produksi dokumenter mengirimkan seorang penulis dan peneliti bernama Richard Grossman. Dalam penyelidikannya, Richard menemukan laporan resmi yang mengungkap bahwa selama 3 bulan saja ada 10.000 lebih orang ditangkap dan dimusnahkan di Dachau. 1615 Menschen beseitigt wurden. Da überlebten 17 Männer. Baju-baju para tahanan yang sudah tewas dikumpulkan kembali dan dikirimkan ke pabrik tekstil milik salah satu petinggi militer Jerman.
Nantinya baju itu akan diperbaiki oleh pekerja paksa, kemudian dijual kembali ke kamp konsentrasi untuk diberikan kepada tahanan yang baru saja datang. Di dekat kamp Dachau terdapat stasiun yang kerap digunakan untuk mendatangkan tahanan baru. Setiap kereta pasti membawa tahanan sampai over kapasitas. Tak sedikit mereka sampai di Dachau dalam keadaan tak bernyawa. Agar film dokumenter garapan Sydney ini sempurna, dia mengajak seorang sutradara asal Amerika bernama Alfred Hitchcock. Sebelum Alfred bisa datang ke Inggris, pada tanggal 8 Mei, Jerman resmi menyerah. Sejak itulah, kondisi para tahanan di setiap kamp berangsur membaik, bahkan banyak juga bantuan yang terus berdatangan. Leonard Burney yang sudah bertugas sejak pembebasan kamp Bergen-Belsen mengungkapkan kalau proses pemulihan para tahanan bisa dibilang singkat. Setelah kebersihan dijaga dan nutrisi para tahanan dikembalikan ke porsi semestinya, mereka mulai mengurus dirinya sendiri. Pada akhir Juni 1945, Alfred tiba di London dan melihat hasil editing sementara. Alfred kemudian menyoroti perbedaan mencolok antara kehidupan di kamp dan warga sekitar kamp. Alfred menyarankan agar ditambahkan peta supaya nanti yang menonton bisa memahami seberapa dekat kamp itu dengan tempat tinggal warga. Untuk memperkuat pesan itu, Alfred menambahkan juga rekaman sebuah kota bernama Ebensee yang tampak indah dan damai. Kota ini adalah tempat orang-orang Jerman berlibur, termasuk tempat cuti para tentara Jerman. Di saat warga Ebensee hidup bahagia dan serba kecukupan, di sisi lain, kamp konsentrasi dipenuhi para tahanan yang kelaparan dan tersiksa. Konzentrationslager und Wohlstands. Doch wem? Seiring berjalannya waktu, dilema relokasi para tahanan menjadi permasalahan karena Inggris dan Amerika menolak menampung mereka. Para tahanan ini tidak mungkin selamanya tinggal di dalam kamp, namun mereka juga menolak ketika diminta pulang ke Polandia, yaitu kampung halamannya. Di momen inilah terjadi eksodus besar-besaran ke berbagai negara, termasuk ke daerah yang kini dikenal sebagai Israel. Meski sekutu tidak menyarankan para tahanan menuju Israel, mereka tetap nekat, dan di Israel mayoritas pengungsi ini juga berakhir ditampung di berbagai kamp darurat. Eksodus tersebut ternyata menggiring opini masyarakat Eropa untuk menganggap kalau Inggris tidak mau menolong para penghuni kamp. Pemerintah Inggris pun melakukan berbagai cara untuk mengembalikan nama baiknya. Salah satunya yaitu menggandeng warga Jerman untuk turut serta dalam pembangunan ulang kota mereka. Opini masyarakat tersebut juga membuat Inggris memutuskan untuk menghentikan produksi film dokumenter Sydney karena di dalamnya terlalu memojokkan dan menyalahkan warga Jerman. Disinilah muncul perbedaan pendapat antara Inggris dan Amerika. Amerika ingin melanjutkan produksi sampai film dokumenter ditunjukkan ke publik, sementara Inggris menolak dan mengabaikan permintaan Amerika yang ingin rekamannya dikirimkan. Karena diabaikan, akhirnya Amerika memutuskan memproduksi film dokumenternya sendiri, sampai kemudian muncullah dokumenter pendek berjudul Dead Miles karya sutradara Billy Wilder. Aus Verärgerung darüber, dass der Film Berbeda dengan metode penyampaian Sydney yang lebih ingin mengajak penontonnya sadar kalau kejahatan perang itu pernah terjadi. Dead Miles ini lebih brutal dan seakan-akan hanya ingin menyalahkan kalau Nazi Jerman adalah pelaku kejahatan perang. Tokoh-tokoh tentara Jerman yang mengurusi kamp sengaja diberi julukan yang brutal. Bahkan tentara perempuan disebutkan lebih buas daripada tentara lelaki. Meski filmnya gagal diselesaikan, rekaman yang dibuat Sydney sangat bermanfaat selama pengadilan internasional di bulan November 1945 di Nuremberg. Jaksa menggunakan rekaman itu sebagai bukti kuat telah terjadi kejahatan perang. Berkat bukti-bukti yang ada, Komandan Joseph Kramer dan stafnya yang mengoperasikan kamp Bergen-Belsen divonis bersalah dengan hukuman mati. Dalam sidang itu, tentara bernama Benjamin Ferencz berperan sebagai ketua jaksa penuntut. Dalam pidatonya, dia menegaskan sidang ini bukan sebuah balas dendam atau bentuk retribusi atas tindakan seseorang.
namun sebagai upaya penegakan hak asasi manusia dan menegaskan kalau semua manusia tidak peduli agama ataupun ras, mereka berhak untuk hidup dengan damai dan juga bermartabat. Wir bitten dieses Gericht unabhängig von Rasse. Ich wurde Chefankläger. Film dokumenter yang disusun Sydney harus menunggu hingga sekitar 70 tahun untuk akhirnya diteruskan secara legal. Tim dari Museum Perang Imperial London menyelesaikan film tersebut menggunakan rekaman dan naskah asli serta beberapa penyesuaian agar pesan yang diinginkan lebih bisa tercapai. Sebuah dialog dalam film itu mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Nazi menggambarkan kalau pemikiran Nazi mundur sejauh 12.000 tahun ke belakang di sebuah masa di mana hanya ada kebrutalan. Buruknya penanganan di kamp konsentrasi membuat korban berjatuhan dalam jumlah besar dan mengenaskan. Ditambah lagi, alasan Jerman melakukan itu semua sangat tidak masuk akal. Mereka merasa menjadi ras superior yang berhak membunuh ras yang tidak mereka sukai. Terima kasih banyak guys, sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya. Kalau punya film yang keren dan bagus tentang sejarah atau perang, langsung aja komen di bawah.